Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam. Ya, saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK. Pungli itu adalah cabang dari mafia, cabang, bukan mafia itu sendiri. Kalau mafia itu ada pengaturan bersama yang jelas, itu mafia namanya. Seperti di Sisilia itu ada ketuanya, ada petugasnya, dan ada prosedurnya, cara melakukan tugas begini. Tapi pungli itu bagian saja. Bahkan saya mengatakan pungli itu adalah bagian dari industri hukum. Industri hukum itu artinya hukum sebagai bahan mentah atau hukum sebagai hal yang sudah jadi diolah untuk dipermainkan. Itu namanya industri hukum. Misalnya industri hukum itu orang tidak salah dijadikan kambing hitam, dicari pasalnya, itu dicari pasalnya, ditekan sedemikian rupa. Itu industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami relawan Mas Behi dari ibu-ibu rumah tangga Kabupaten Semarang. Setelah melihat persidangan Mas Behi di medsos, kami meminta kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar segera membebaskan Mas Behi. Demi keadilan dan kemanusiaan. Bebaskan! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga masyarakat Tanggamus Lampung memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur untuk membebaskan saudara MSAT karena dakwaannya tidak sesuai dengan fakta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari warga kelompok ibu-ibu dari Kota Denpasar, setelah mengikuti persidangan lewat media sosial MSAT sampai 19 kali, tambah nyata penuh dengan rekayasa, maka dari itu dari kami kelompok ibu-ibu dari Kota Denpasar memohon keadilan dan kemanusiaan untuk MSAT kepada yang terhormat Bapak Hakim Jaksa untuk segera membebaskannya MSAT. Bebaskan MSAT. Bebaskan MSAT. Bebaskan MSAT. Terima kasih. Kami warga Klojen, kami mohon bebaskan Mas Behi karena itu rekayasa, itu fitnah, 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 fitnah. Bebaskan, bebaskan, bebaskan. Kami warga Malang Raya setelah mengikuti melihat persidangan MSAT sampai ke 19 kali, ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Kami mohon kepada Bapak Hakim yang terhormat untuk membebaskan MSAT demi keadilan dan kemanusiaan dan nama baiknya. Demi keadilan dan kemanusiaan, bebaskan MSAT, bebaskan MSAT, bebaskan MSAT. Setelah mengikuti dan mengamati jalannya persidangan Mas Behi melalui berbagai media, ada banyak kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan. Maka kami warga DKI mengharap supaya pemerintah memperhatikan dan mengawal jalannya persidangan. Dan kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
supaya bertindak adil. Tegakkan keadilan, tegakkan keadilan, tegakkan keadilan. Bebaskan Mas Beki, bebaskan Mas Beki, bebaskan Mas Beki. Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Kami warga di Kota Lampung setelah melihat dan mendengarkan fakta persidangan Mas Beki yang sudah 19 kali dilaksanakan, ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam kasus Mas Beki. Untuk itu, kami warga di Kota Lampung mohon kepada Bapak Hakim segera membebaskan Mas Beki. Demi keadilan dan kemanusiaan, bebaskan Mas Beki, bebaskan Mas Beki, bebaskan Mas Beki. Bismillahirrahmanirrahim. Kami warga Lampung Tengah setelah melihat dan mendengar sidang MSAT sebanyak 19 kali, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Jadi kami warga Lampung Tengah memohon kepada Bapak Hakim segera membebaskan MSAT. Demi keadilan dan kemanusiaan, bebaskan MSAT, bebaskan MSAT, bebaskan MSAT. Kota Depok setelah menyimak jalannya persidangan dari sidang pertama sampai ke-19 melalui berita yang disiarkan berbagai media informasi bahwa JPU dalam setiap kali sidang hingga sidang ke-19 belum membuktikan fakta dan tak dapat menunjukkan bukti sesuai dengan dakwaan. Maka kami warga Kota Depok, Jawa Barat meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk memvonis bebas terdakwa Bapak Muhammad Suki Azal Sani demi keadilan dan kemanusiaan. Bebaskan Bapak Suki Azal Sani. Bebaskan Bapak Suki Azal Sani. Bebaskan Bapak Suki Azal Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami warga Purbalingga demi untuk kejayaan Indonesia Raya, kami relawan Mas Beki menuntut pembebasan tanpa syarat karena hasil persidangan terbukti rekayasa. Bebaskan MSAT tanpa syarat. Bebaskan MSAT tanpa syarat. Bebaskan MSAT tanpa syarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Tulang Bawang Lampung setelah melihat dan mendengar fakta persidangan MSAT sudah 19 kali dilaksanakan. Ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam kasus MSAT. Untuk itu, warga Tulang Bawang Lampung mohon kepada Bapak Hakim segera bebaskan MSAT. Bebaskan MSAT demi keadilan dan kemanusiaan. Bebaskan MSAT demi keadilan dan kemanusiaan. Bebaskan MSAT demi keadilan dan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Pati setelah melihat dan mendengar fakta persidangan MSAT, kami merasa bahwa kasus yang menimpa MSAT hanyalah rekayasa dan fitnah yang ditujukan kepada MSAT. Untuk itu, kami warga Pati mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan MSAT demi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para relawan pekerja bangunan Kabupaten Grobogan setelah mengikuti informasi dari 19 persidangan, banyak sekali menemukan kejanggalan di dalam persidangan tersebut. Maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk melihat fakta-fakta yang sebenarnya dan segera membebaskan Mas Beki demi keadilan. Bebaskan Mas Beki. Bebaskan Mas Beki. Bebaskan Mas Beki. Bebaskan Mas Beki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami warga Kabupaten
Kabupaten Demak setelah melihat dan mendengar berdasarkan fakta-fakta persidangan MSAT yang sudah 19 kali dilaksanakan, ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan yang tidak sesuai dengan fakta kejadian. Karena MSAT tidak pernah melakukan apa yang telah ditunjukkan. Maka dari itu kami warga Kabupaten Demak memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan persoalan tersebut secara objektif dan seadil-adilnya dengan membebaskan MSAT dari segala hukuman demi keadilan dan kemanusiaan. Bebaskan MSAT tanpa syarat. Bebaskan MSAT tanpa syarat. Bebaskan MSAT tanpa syarat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Lampung Timur mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk membebaskan MSAT karena dakwaan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Tegakkan hukum, tegakkan keadilan, tegakkan hukum, tegakkan keadilan, tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Bebaskan MSAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami warga Magelang setelah mengikuti sidang kasus Mas Beki di Pengadilan Negeri Surabaya dan melihat fakta persidangan yang penuh kejanggalan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Mas Beki demi keadilan dan kemanusiaan. bebaskan Mas Beki, bebaskan Mas Beki, bebaskan Mas Beki tanpa syarat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Toreko Sidikiyah Kabupaten Lampung Tengah memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk membebaskan Muhammad Subeki Azhar Sani karena dakwaannya tidak ada kesesuaian. Kami warga Kota Bangkalan setelah melihat dan mendengar fakta persidangan MSAT yang sudah 19 kali dilaksanakan, ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam kasus MSAT. Untuk itu kami warga Kota Bangkalan mohon kepada Bapak Hakim segera membebaskan MSAT demi keadilan dan kemanusiaan. Bebaskan MSAT, bebaskan MSAT. Kami warga Nganjuk telah melihat dan mendengar persidangan MSAT sudah 19 kali dilaksanakan dan ternyata tidak ada keseimbangan pembuktian serta adanya kejanggalan-kejanggalan dalam kasus MSAT. Kami warga Nganjuk memohon kepada Pak Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk membebaskan MSAT demi tegaknya keadilan dan prikemanusiaan seluruh rakyat Indonesia. MSAT, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, masyarakat Malang Gunung Kawi, setelah mengikuti persidangan PUT MSAT Putra Kiai Jombang yang ke-19, penuh dengan kejanggalan dan rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta peradilan. Maka dari itu, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Hakim Pengadilan Negeri Surabaya segera bebaskan MSAT demi keadilan dan kemanusiaan. Bebaskan MSAT demi keadilan dan kemanusiaan. Bebaskan MSAT demi keadilan dan kemanusiaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga masyarakat Gunung Kidul setelah melihat, membaca dan mendengar fakta
persidangan MSAT Putra Kiai Jombang yang sudah 19 kali dilaksanakan, ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Untuk itu kami warga masyarakat Gunung Kidul mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera membebaskan MSAT Putra Kiai Jombang. Demi keadilan dan kemanusiaan, bebaskan tanpa syarat MSAT Putra Kiai Jombang. Demi keadilan dan kemanusiaan, bebaskan tanpa syarat MSAT Putra Kiai Jombang. Demi keadilan dan kemanusiaan, bebaskan tanpa syarat MSAT Putra Kiai Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami warga Banyumas setelah mendengarkan dan memperhatikan fakta persidangan kasus MSAT sampai sidang yang ke-19, terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan dan rekayasa serta tidak sesuai fakta. Untuk itu, kami mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya segera membebaskan MSAT tanpa syarat demi keadilan dan kemanusiaan. Segera membebaskan MSAT tanpa syarat demi keadilan dan kemanusiaan. Segera membebaskan MSAT tanpa syarat demi keadilan dan kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga daerah istimewa Yogyakarta memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk membebaskan Mas Beki. Bebaskan Mas Beki, bebaskan Mas Beki, bebaskan Mas Beki untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Kota Klaten setelah melihat dan mendengar fakta persidangan Mas Beki yang ke-19 kali dilaksanakan, ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam kasus Mas Beki. Untuk itu, kami warga Klaten mohon kepada Bapak Hakim untuk membebaskan Mas Beki demi keadilan dan kemanusiaan. Bebaskan Mas Beki tanpa syarat. Bebaskan Mas Beki tanpa syarat. Bebaskan Mas Beki tanpa syarat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Kabupaten Pekalongan setelah mengikuti persidangan Mas Beki Putra Kiai Jombang dengan banyak kejanggalan, maka kami mohon Bapak Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk membebaskan Mas Beki tanpa syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Setelah saya melihat dan mendengar atas tuduhan terhadap kasus MSAT anak Kiai Jombang, saya mohon untuk dibebaskan karena ini cuma rekayasa. Salam NKRI. Jukir. Kami wali murid THGB setelah melihat fakta persidangan kasus yang dipaksakan, kami meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk membebaskan Gus Subeki Azal Sani tanpa syarat. Demi keadilan dan kemanusiaan, bebaskan Gus Beki, bebaskan Gus Beki, bebaskan Gus Beki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami warga daerah istimewa Yogyakarta setelah mengikuti sidang kasus Mas Beki di Pengadilan Negeri Surabaya,
dan melihat fakta-fakta persidangan di mana banyak kejanggalan-kejanggalan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Mas Beki demi keadilan dan kemanusiaan. Bebaskan Mas Beki! Bebaskan Mas Beki! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami warga Sidikiyah Kabupaten Pati, Jawa Tengah memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur untuk membebaskan Bapak Muhammad Subeki Asal-Sani tanpa syarat karena dakwaannya tidak sesuai fakta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami masyarakat Kabupaten Pasuruan melihat dan menyaksikan sidang Mas Beki sampai ke 19 kali. Banyak kejanggalan-kejanggalan dan penuh rekayasa. Kami mohon kepada Majelis Hakim PN Surabaya untuk membebaskan Mas Beki tanpa syarat demi keadilan dan kemanusiaan. Bebaskan Mas Beki! Bebaskan Mas Beki! Bebaskan Mas Beki! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami petani Kabupaten Grobogan, kami mohon kepada Bapak Hakim untuk segera membebaskan Mas Beki karena kasus itu rekayasa atau fitnah. Bebaskan Mas Beki! Bebaskan Mas Beki! Bebaskan Mas Beki! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Hukum. Industri hukum. Saudara, ini tidak bisa perorangan, kebijakannya ada di presiden, ya begini-begini, tapi di bawah itu sudah menjadi limbah industri hukum itu. Nah, itulah tugas kita. Yang ke belakang, oke, itu sulit, mari kita ke depan. Nah, caranya gimana itu semua? Saudara, saya mengajak kita semua, mari kita menjadi penakut. Ada orang tanya begini, Pak Mahfud, Anda kok berani sekali nyebut ini, nyebut itu? Saya bilang karena saya penakut. Saya takut kalau saya melayani hal-hal yang seperti ini dan saya tidak bertindak seperti ini, saya dosa. Saya sudah bersumpah. Sehingga ketakutan saya apa? Satu, takut kepada hukum resmi. Apa hukum resmi? Yaitu undang-undang. Barang siapa melakukan ini ancamannya segini. Barang siapa ini bisa diproses karena tindakan pidana ini. Takut kepada hukum. Karena apa? Setiap hal yang sudah menjadi tindakan kriminal menurut hukum itu bisa ditindak secara hukum. Satu, takut kepada hukum. Tapi takut kepada hukum tidak cukup. Karena hukum bisa diindustrikan tadi. Kalau hanya takut kepada hukum gampang, bisa diatur. Pakai pasal ini aja lah selesai ini. Atau hubungi Pak itu selesai ini. Itu kan yang di sana kan dulu anak buahnya, datangnya aja telepon. Industri, carikan pasal agar bebas, carikan pasal agar yang itu yang masuk. Itu industri. Industri hukum. Gitu. Maka saya katakan tidak cukup takut pada hukum. Tapi takutlah pada sanksi moral. Takutlah pada sanksi otonom. Kalau sanksi hukum tuh sanksi heteronom namanya. Polisi sama Pak Agung tangkap itu heteronom, nggak boleh dilawan, nangkap. Kasih Pak Yanto Amir, ajukan ke pengadilan. Hakim menyatakan kamu dihukum 4 tahun, tak? Itu heteronom. Negara yang menghukum.
Tapi ada perbuatan banyak itu yang tidak bisa dijangkau oleh Pak Agung sama Pak Yanto. Nggak bisa. Polisi nggak bisa. Pengadilan nggak bisa. Banyak. Nah disitulah kemudian kita berpancasila itu harus melihat Pancasila itu sebagai bangunan besar. Pancasila, dasar ideologi negara itu melahirkan hukum hanya dari satu aspek. Nih, Pancasila itu kan fungsinya banyak ya. Satu sebagai dasar negara. Ini melahirkan hukum nih. Undang-undang dasar itu dasar negara itu melahirkan hukum yang mengikat. Dipaksakan. Melahirkan undang-undang dasar, undang-undang, perpu, PP, perpres, perda, perprov, perkap, perkot, sampai ke desa itu Pancasila hukum. Tapi ini Pancasila yang tidak hukum kan banyak nih. Moral misalnya. Ya. Yang belum ada hukumnya dari ajaran Pancasila itu misalnya di dalam Pancasila itu ajarannya setiap manusia Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu Pancasila. Tetapi itu kan belum ada hukumnya. Barang siapa tidak bertuhan dihukum, tidak ada. Oleh sebab itu orang mengaku ateis tidak bisa dihukum di Indonesia. Kenapa? Belum ada hukumnya, itu baru nilai Pancasila yang non hukum, itu moral. Maka Pancasila itu punya fungsi sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai moral bangsa, sebagai kepribadian dan budaya bangsa, sebagai arah dan tujuan bangsa, sebagai pemersatu bangsa, sebagai pedoman tingkah laku bangsa. Itu tidak ada hukumnya. Yang ada hukumnya baru sedikit. Nah yang tidak ada hukumnya ini sanksinya sanksi otonom. Apa sanksi otonom itu? Kalau orang beragama dosa, saya masuk neraka. Kalau orang berbudaya, malu saya melakukan itu. Kalau orang agak percaya pada Tuhan Yang Maha Esa tanpa dikaitkan dengan agama tertentu, saya takut kena karma. Karena banyak orang yang bebas dari hukum itu, tiba-tiba karmanya terjadi. Saya pernah cerita, hakim punya uang 149 miliar. Dari dana konsinyasi kan dulu, kan dilaporkan. Masuk dia, tapi dia tidak berani masukkan ke daftar kekayaan, dititip ke temannya nih. Pak Agung titip nih uang ya, ini punya saya ya, tapi kamu buat rekeningnya agar saya tidak ketahuan. Begitu pensiun, Pak Agung lari. Mau lapor ke siapa? Mau lapor, kamu kok laporkan itu berarti kamu dulu korupsi, tangkap dia. Iya kan? Karma. Ada lagi yang istrinya bawa uangnya selingkuh dengan bawahan suaminya yang korupsi itu, nggak berani lapor lagi. Itu namanya hukuman otonom. Bahkan nggak ada yang mengatakan ada orang tabrak mobil jedat gitu. Nah itu kalau korupsi katanya, padahal itu belum tentu dan mungkin tidak ada hubungan. Tapi masyarakat menghukum begitu, rasain lu. Dan orang yang berlaku korupsi membuat industri-industri hukum itu meskipun bebas dari hukum tapi tidak takut pada hukuman otonom, maka dia akan mendapat neraka. Bukan di akhirat neraka itu bagi saya, neraka itu bisa di dunia juga. Selalu takut, malu, tertekan, disandra oleh bodyguard. Karena apa? Dia sudah keluar, takut kan nyewa orang, bayar terus, diperas terus. Kalau enggak, saya bongkar kamu. Nah, hidupnya enggak ada gunanya akhirnya. Seperti ini tadi, yang hakim itu tadi, yang punya uang 149 miliar. Akhirnya apa, saudara? Sakit. Tiap hari enggak bisa pergi, enggak bisa jalan. Sakit. Karena sakit terus, mungkin istrinya 2 bulan, 3 bulan itu ngerawat. Sesudah itu kan bosen juga, jadi ditinggal di rumah nonton TV. Istrinya pergi sama anak-anak. Itu hakim hebat, nonton TV gitu. Penyakitnya apa? Ini kalau mau tidur suntik dulu, kalau bangun untuk bisa duduk suntik lagi. Uangnya banyak, dibawa oleh temannya,
istrinya lari. Karma. Oleh sebab itu saudara, menghayati Pancasila itu jangan hanya takut pada hukumnya, takut juga pada sanksi-sanksi yang bersumber dari kearifan budaya bangsa kita itu. Bahwa kita orang beragama, kita orang tahu bahwa ada balasan terhadap orang yang bersalah. Itu, saudara, oleh sebab itu hati-hati, saudara. Saya ya bukan ingin apa ya, ketika saya hati-hati itu bukan sombong, bukan sok gitu. Saya betul-betul hati-hati kepada Pak Sesmen ketika datang. Dia bilang, Pak, saya tidak minta dicarikan uang. Itu kan sering tuh pejabat eselon 1 nyetor ke atasannya tuh, carikan dari anggaran sekian persen. Itu bukan rahasia deh, udah banyak masuk penjara. Saya bilang Pak Sesmen ketika pertama, Pak, saya menteri di sini, saya bisa cari uang sendiri. Jangan coba-coba ada pejabat menyediakan uang saya. Hukum sih mungkin bisa diatur, saya salah telepon, tolong deh, kan salah-salah kecil gitu bisa diindustrikan, tapi moral nggak bisa diindustrikan. Itu nggak bisa. Maka kalau saya sebagai orang beragama mengatakan begini, kalau hadis Nabi itu mengatakan begini, mana batamin haram panar ahakku bihi. Kalau kamu berbuat sesuatu yang salah, korupsi, makan uang haram, sewenang-wenang, maka kamu akan mendapat neraka. Nerakanya itu bukan di akhirat sudah mati, di dunia pun kamu tidak akan enak hidup. Karena itu hadis tuh tuntunan Rasul kalau bagi saya sebagai orang beragama. Gitu. Sehingga jangan berpikir neraka itu nanti aku sudah mati, kan tidak ada yang tahu kalau saya masuk neraka. Tidak, dia sendiri tahu sejak di dunia pun dia tidak enak dengan itu semua. Gitu. Nah, saudara sekalian, demikian yang saya bisa sampaikan kepada kita semua, bicara dari kesadaran kita untuk memberantas korupsi, bukan hanya dari sudut hukum. Hukum itu penting, semuanya harus tegakkan hukum, tapi juga dari sudut moral. Ya, sehingga dua, menghayati Pancasila itu bukan menghayati hukum aja, tapi menghayati juga norma-norma yang belum menjadi hukum. Karena Pancasila itu harus dituturkan dalam norma-norma, itu kan baru filosofi, asas gitu. Lalu ada normanya yang ada hukum. Ini banyak yang masih di tingkat asas, belum jadi norma. Nah, di situ yang masih di tingkat asas dan filosofi, itulah kesadaran moral kita, kesadaran budaya kita, kesadaran jati diri kita sebagai bangsa, dan apa, fitrah kita sebagai manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.